Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bayu Wijaya dengan NIM 2121258, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang materi pendekatan dan metode pendidikan. Adapun pembahasan dari materi kita kali ini yaitu yang pertama, pengertian pendekatan dan metode pendidikan. Yang kedua, macam-macam pendekatan pendidikan. Dan yang ketiga, macam-macam metode pendidikan. Bagaimana sih pengertian pendekatan dan metode pendidikan? Dan apa saja sih macam-macam pendekatan dan metode pendidikan? Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Baik, memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian pendekatan dan metode pendidikan. Istilah metode seringkali disamakan dengan istilah pendekatan dan teknik atau strategi, sehingga dalam penggunaannya juga sering saling bergantian, yang pada intinya adalah suatu cara untuk mencapai tujuan pendidikan yang akan ditetapkan, atau cara yang tepat dan cepat untuk meraih tujuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Secara lugawi, pendekatan berarti proses, cara, serta perbuatan mendekati. Secara istilah, pendekatan bersifat aksiomatis yang menyatakan pendirian, filsafat, keyakinan, dan paradigma terhadap subjek matter yang harus diajarkan dalam proses pendidikan dan selanjutnya melahirkan metode pendidikan. Dalam pelaksanaannya, metode dalam pendidikan diimplementasikan dalam bentuk teknik atau strategi. Secara etimologi, teknik atau strategi berarti cara atau kepandaian membuat atau melakukan sesuatu. Sedangkan secara terminologi, teknik atau strategi dapat didefinisikan sebagai cara yang lebih khusus atau spesifik yang digunakan oleh pendidik untuk mengajar suatu kemahiran atau aspek dalam wujud aktivitas, strategi, ataupun taktik dan bahan atau alat yang terkait dengannya. Teknik atau strategi lebih bersifat implementatif yang merupakan kegiatan spesifik yang sesungguhnya terjadi di dalam kelas. Materi yang kedua yaitu macam-macam pendekatan pendidikan. Ada beberapa pendekatan yang dipakai dalam pendidikan. Menurut Armai Arif, ada 5 pendekatan yang dipakai dalam kegiatan proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis ini memandang bahwa manusia adalah makhluk rasional atau homo rasional, sehingga segala sesuatu yang menyangkut perkembangannya didasarkan kepada sejauh mana perkembangan berpikir dapat dikembangkan. Yang kedua, pendekatan induksi dan deduksi. Pendekatan induksi ini adalah suatu pendekatan yang penganalisaannya secara ilmiah, bertolak dari kaidah atau hal-hal serta peristiwa khusus untuk menentukan hukum atau kaidah yang bersifat umum atau universal. Dengan kata lain, penentuan kaidah umum berdasarkan kaidah-kaidah khusus. Yang ketiga yaitu pendekatan sosiokultural. Pendekatan ini bertumpu pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang bermasyarakat dan berkebudayaan, sehingga dipandang sebagai homo socius dan homo sapiens dalam kehidupan bermasyarakat dan berkebudayaan. Yang keempat, pendekatan fungsional.
Sesuai dengan pengertian fungsional, yaitu dilihat dari segi fungsi. Dengan berdasarkan kepada pendekatan ini, materi yang disiapkan untuk disampaikan kepada peserta didik adalah materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima yaitu pendekatan emosional. Emosional secara bahasa berarti menyentuh perasaan atau mengharukan. Secara terminologi, pendekatan emosional adalah suatu usaha untuk menggugah perasaan dan emosi siswa dalam meyakini, memahami, dan menghayati ajaran agamanya. Melalui pendekatan emosional, setiap pendidik selalu berusaha untuk membakar semangat atau gairah peserta didiknya dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama yang sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Materi selanjutnya yaitu macam-macam metode pendidikan. Dalam literatur pendidikan barat, dapat diketahui banyak metode pendidikan yang berkembang secara umum, yaitu yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang disampaikan secara lisan langsung kepada para peserta didik. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar di mana guru akan memberikan bahan ajar berupa pertanyaan. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi yaitu suatu sistem pembelajaran yang dilakukan dengan cara berdiskusi. Yang keempat, metode membaca. Metode membaca adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan dalam keterampilan berbahasa yang salah satu keterampilan tersebut yaitu membaca. Yang kelima, metode pemahaman. Metode pemahaman adalah memahami sesuatu wacana yang sedang dikaji. Karena dengan memahami sebuah tulisan, kita bisa mengerti maksud dari tulisan tersebut. Keenam, metode sosiodrama. Metode sosiodrama yaitu metode mengajar di mana guru memberi kesempatan kepada murid untuk melakukan kegiatan memainkan suatu peran tertentu seperti yang terdapat dalam masyarakat sosial. Yang ketujuh yaitu metode simulasi. Metode simulasi merupakan salah satu metode mengajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran kelompok. 8. Metode eksperimen. Eksperimen merupakan salah satu metode yang cukup efektif untuk mendapatkan kesimpulan terhadap suatu permasalahan. 9. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan integrasi antara gerakan dan juga lisan. Untuk menerapkan metode ini, Bapak atau Ibu harus memberikan contoh melalui gerakan disertai penjelasan secara lisan. Dan yang terakhir, yaitu metode latihan. Metode latihan yaitu suatu metode dalam pengajaran dengan jalan melatih peserta didik terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan atau biasa disebut dengan ulangan. Nah, dari materi yang tadi disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan dalam pendidikan merupakan suatu cara untuk mempermudah dalam kelangsungan belajar mengajar. Menurut Armai Arif, ada 5 pendekatan yang dipakai dalam kegiatan proses belajar mengajar, yaitu pendekatan filosofis, induksi dan deduksi, sosiokultural, fungsional, dan emosional. Kemudian, metode pendidikan yaitu segala segi kegiatan yang terarah yang dikerjakan oleh guru dalam rangka kemestian mata pelajaran yang diajarkannya. Ciri-ciri perkembangan peserta didiknya
dan suasana alam sekitar, serta tujuan membimbing peserta didik untuk mencapai proses belajar yang diinginkan dan perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku mereka. Dalam literatur pendidikan barat dapat diketahui banyak metode pendidikan yang berkembang secara umum seperti metode ceramah, metode tanya jawab, diskusi, membaca, pemahaman, sosiodrama, demonstrasi, simulasi, eksperimen, dan juga latihan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Bayu Wijaya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.